Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Ketua kelasnya, silakan dipimpin. Semuanya kita ikut kiamat salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wasiran min ahli. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Dika Dika. Kenapa dia? Alfa. Hah? Ada kabar. Tak ada kabar. Alfa ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Oke, siapa yang pimpin? Jiha. Ya. Udah langsung aja. Oke, semuanya. Oke. Lagunya apa? Hah? Oke. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, silakan duduk semua. Hari ini kita belajar tentang pelajaran baru, coding dan KA. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa memahami konsep dasar berpikir komputasional. Ini pelajaran baru ya. Yang kedua, siswa mengenal penerapan sederhana kecerdasan artifisial. Yang ketiga, siswa mampu membuat mini proyek coding sederhana dengan AI. Tahu AI? Tahu. Apa? Apa? Yang Hah? Komputer. Apa? robot AI. yang kayak ngedit video gitu, Pak. Nah. Terus? Berarti yang ngedit video itu termasuk iya, AI ya. Berarti tidak ada apa? Manusia atau apa nih? Bukan. Yang bikin video-video lagi pertama di neraka cek. Ya, jadi kita dituntut untuk berpikir komputasional.
Nah ini dia. Apa itu berpikir komputasional? Adalah Hah? cara berpikir yang Berpikir komputasional adalah dari ilmu komputer untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. lagi lanjut. ini bukan Tentang menjadi programmer, tetapi tentang belajar cara berpikir secara sistematis, logis, dan Efisien. efisien seperti yang dilakukan komputer. Berarti kita dituntut untuk berpikir seperti komputer. Kalau kita bekerja, misalnya, contoh dalam sehari-hari, handphone, ya kan? Handphone itu kan berpikir komputasional ya. Yang main sering buka Shopee siapa? Nah, sering buka Shopee. Sering kita mencari barang ya. Apa yang kita cari? Misalnya baju. Nah, setelah kita lakukan pencarian, maka yang sering muncul itu ya, muncul enggak? Tas. Tidak ya, kalau kita sering cari. Berarti Shopee itu tahu kalau kita sedang mencari baju, kalau kita sudah mengetik pencarian. Yang sering main TikTok. Nah, sering main TikTok. Sering melakukan pencarian. sering. Apa yang dicari? Dan tentang itu Pak, kadang ada demo gitu kan Pak. Nah, berarti yang sering muncul di TikTok kita itu apa? Kalau kita sering mencari, itu terus kita scroll lagi, itu lagi muncul, scroll lagi, itu lagi muncul. Berarti handphone kita itu berpikir komputasional. Nah, bagaimana supaya kita juga berpikir komputasional? Artinya kita berpikir melakukan pekerjaan yang rumit, dipecah, apa tadi? Memecah masalah dalam kehidupan sehari-hari secara sistematis, logis, dan efisien, artinya cepat. Di sini, mengapa penting berpikir komputasional? Coba. Sudah tahu, paham tadi ya? Kita dituntut untuk berpikir komputasional. Artinya kita mengerjakan suatu masalah atau proyek, suatu masalah yang tadi rumit kita pecah-pecah menjadi beberapa bagian sehingga bisa dikerjakan satu-satu, sistematis. Itu sistematis. Kemudian efisien. Nah, mengapa kita penting berpikir komputasional? Memecah masalah kompleks dengan cara yang terorganisir. Yang kedua, berpikir logis, sistematis dalam menghadapi tantangan. Apa lagi kira-kira? Tak jelas betul Pak, Hah? punya agak buram. Mengembangkan kreativitas dalam mencari solusi. Apa lagi? Meningkatkan evaluasi. Meningkatkan keefisiensi dalam bekerja dan belajar. Ya. Siap untuk era digital dan teknologi masa depan. Oke. Itu ya, mengapa kita berpikir komputasional itu penting? Karena ini tadi alasannya. Yang pertama, memecahkan masalah kompleks dengan cara yang terorganisir. Yang kedua, berpikir logis, sistematis dalam menghadapi tantangan. Ketiga, mengembangkan kreativitas dalam mencari solusi. Yang keempat, Meningkatkan efisiensi dalam bekerja dan belajar. Yang kelima, persiapan untuk era digital dan teknologi masa depan. iya, sekarang eranya teknologi. Iya, HP yang kita pakai itu bagian dari teknologi. Ini yang keempat nih,
meningkatkan efisien dalam bekerja dan belajar. Kalau kita berpikir komputasional, contoh, misalnya kita belajar mau ujian nih, mau ujian. Besok kita ujian, malamnya baru belajar, bisa atau tidak? Tidak. Tidak ya. Berarti kita belajar dulu, belajar ketika ujian langsung bisa ya. Kenapa? Karena tadi dari awal sistematis. Kemudian ini sejarahnya tidak perlu. Nih, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dokter nih, dokter menggunakan berpikir komputasional untuk mendiagnosis penyakit, mengumpulkan gejala, mengenali pola penyakit, fokus pada gejala utama dan mengikuti protokol pengobatan. Kita pernah ke dokter? Pernah. Diperiksa dulu atau langsung dikasih obat? Diperiksa. Nah, diperiksa dulu ya. Berarti kalau dokter berpikir komputasional, berarti harus mendiagnosis dulu. Ini penyakitnya apa? Ditanya kan? Ini sakit apa? Ya kan? Diperiksa dulu. Sudah diperiksa, misalnya kurang darah. Itu dikasih obat apa kira-kira? Penambah darah. Kalau kurang darah, misalnya sakit kepala, berarti dikasih obat sakit kepala. Tidak langsung dokter itu memberi obat. Siapa tahu kita sakit kepala dikasih sakit perut, obatnya menyelesaikan masalah itu tidak? Tidak. Berarti kita harus berpikir komputasional. Yang kedua, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua apa? Memasak. Chef menggunakan resep algoritma mengenali pola rasa yang cocok, ya kan? Fokus pada bahan utama dan memecah proses memasak menjadi langkah-langkah kecil. Misalnya kalian memasak tuh, misalnya kalau kalian masak mie instan lah, mie instan. Apakah kalian langsung mie-nya dulu atau airnya? Airnya dulu. Terus tuh apa lagi? Mie-nya. Terus tuh? Bumbunya. Boleh dikasih sayur? Boleh. Dikasih telur. Tidak langsung mie-nya dulu, baru airnya. Nah. Nih, mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Berpikir komputasional. Mitos itu apa? Mitosnya? Hoax ya. Hoax. Fakta apa? Nyata, asli. Oke. Berarti berpikir komputasional. Kita nih siswa berpikir komputasional. Komputasional udah paham tadi ya? Berpikir komputasional hanya untuk orang yang mau jadi programmer. Betul apa salah? Salah ya. Kenapa? Dalam kehidupan sehari-hari kita bekerja harus berpikir komputasional. Faktanya apa? Berpikir komputasional berguna untuk semua profesi dan kehidupan sehari-hari. Dari dokter hingga chef, dari guru hingga. Ya. Yang kedua mitosnya apa? Harus pintar matematika untuk bisa berpikir komputasional. Betul atau salah? Salah ya. Yang betul apa? Berpikir komputasional lebih tentang logika dan cara berpikir sistematis. Bukan tentang kemampuan matematika yang tinggi. Oke, mitos yang ketiga. Berpikir komputasional membuat orang jadi seperti robot.
Berpikir komputesional membuat orang Seperti robot. jadi seperti robot. Betul apa salah? Salah. Salah ya. Yang betul apa? Sebaiknya berpikir komputasional meningkatkan kreativitas dengan memberikan struktur untuk mengeksplorasi solusi inovatif. Oke. Ada 4 pilar berpikir komputasional. Nah, ada 4 pilar. Komposisi. Dekomposisi itu apa? Memecah masalah besar dari bagian kecil. Oke. Kita masuk ke sini ya, ke konsepnya. Kita masuk ke konsep. Nih, 4 pilar tadi. Yang pertama itu dekomposisi. Yang tadi ya, dekomposisi. Nih. Dekomposisi. Dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi bagian kecil yang mudah dikerjakan. Dekomposisi itu apa? Dekomposisi adalah proses mencari suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami dan dikerjakan. Seperti Terus? memotong pizza menjadi beberapa agar mudah dimakan. Dekomposisi membantu kita menyelesaikan tugas besar dengan mengerjakan satu bagian kecil dalam satu waktu. ya nih, contohnya seperti ini. Misalnya ada martabak nih. Martabak kan bulat nih. Kalian makan martabak dipotong-potong dulu atau dipotong dulu ya? Nah, berarti itu masuk ke dekomposisi. Artinya hal yang besar itu, masalah yang besar itu kita pecah-pecah dulu, baru dikerjakan. Mengapa penting? Mengapa penting? Ya, membuat masalah besar Terasa lebih mudah. terasa lebih mudah. Apalagi? Membantu fokus pada satu Membantu fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Lagi? Memudahkan pembagian kerja dalam tim. Ya, memudahkan pembagian kerja dalam tim. Keempat? Mengurangi stres dan kebingungan. Ya, mengurangi stres dan kebingungan. Kalau kita punya masalah besar ini kan kadang kita tidak bisa berpikir kan. Kalau kita berbagi, misalnya nih ada soal, kita dikasih soal, kerja kelompok nih. Kita dikasih soal matematik misalnya 20 soal. Oh, 20 soal sendiri yang kerja, pening nih kan? Pening. Tapi kalau kerja kelompok, kita pecah-pecah dulu, kita bagi soal tadi itu. Kalau kita 5 orang satu kelompok, berapa orang? Satu orang tuh dapat soal berapa? 5. 5. Nah, yang tadinya kita kerjakan 20 soal Menjadi 5 soal. menjadi 5 soal. Nah, itulah dekomposisi, memecah masalah yang besar Besar tadi menjadi kecil. mengkecil baru membagi. Ini memudahkan pembagian kerja dalam tim. Yang kelima, membantu melacak progres pekerjaan. Contoh dalam sehari-hari. Mengadakan pesta ulang tahun. Nih, mengadakan pesta ulang tahun. Perhatikan di sini. Kalian nih mau mengadakan ulang tahun nih. Yang pertama kalian tentukan apa? Tanggal dan waktu. Tentukan tanggal dan waktu. Terus buat daftar tamu. Siapa yang mau diundang nih? Nah, misalnya kan tamu kita, berarti yang diundang itulah nanti tamu kita kan? Atau kita undang dulu, misalnya undang dulu baru tentukan tanggal. Nanti yang diundangan tanggalnya tidak ada. Nah, berarti Tidak tahu. ini contohnya nih, dekomposisi. Berarti yang pertama yang kita lakukan apa? Tentukan tanggal dan waktu.
Kedua, Pesan ulang tahun. buat daftar tamu. Ketiga, Pesan kue ulang tahun. ya, kalau ulang tahun pasti ada kuenya kan. Yang keempat, Beli dekorasi. nah kita harus ada dekorasi. Kelima, Siapkan makanan dan minuman. ya kan? Perlu nggak itu? Perlu. Perlu. Yang keenam, Buat daftar tamu. ya ada lagunya. Oh, daftar lagu tuh. Misalnya lagunya apa nih? Nah. Birthday to you. Yang ketujuh, Atur permainan. atur permainan. Sudah itu Kirim undangan. kirim undangan. Setelah selesai semua, baru kita kirim undangan. Kalau kita kirim undangan dulu, baru siapkan makanan, tidak tahu nih. Misalnya kita undangan, kirim dulu undangan. Kita tak tahu tamu datang nih, makanannya belum ada. Berarti dia terstruktur. Nih, contoh yang kedua. Misalnya bersih-bersih rumah. Yang kita lakukan apa? Rapikan tempat tidur. Kalau kita bangun kan pagi kan, misalnya pagi Minggu nih, membantu orang tua. Yang pertama apa? Merapikan kamar tidur. Terus tuh bersihkan kamar mandi. Ketiga, Menyapu dan ngepel ruang tamu. ya. Keempat, Cuci piring di dapur. oke. Yang kelima, Buang sampah. yang keenam, Lap furnitur. ya perabot rumah kita dia lap. Siram tanaman. Ya, yang ketujuh sirang tanaman. Nah, ini ada contohnya. Memasak nasi goreng. Yang perlu dikerjakan dulu apa? Siapkan bahan-bahan. Siapkan Bahan-bahan. bahan-bahan. Apa lagi? Potong sayur. Potong Sayur. sayuran. Panaskan minyak. Ya, Tumis bumbu. tumis bumbu. Masukkan nasi. Tambah Kecap dan kecap dan garam. Terus Aduk rata. Sajikan dengan bisa nggak disajikan dulu baru sediakan bahan dulu? Nah, berarti kalian siapa yang pernah buat nasi goreng? saya. Berarti kalian berpikir kalau kalian sesuai dengan itu berarti kalian berpikir komputasional. Tadi apa? Dekomposisi. Nah, contoh tadi ini masuk ke dekomposisi. Di sini banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pergi piknik sekolah. Nih, tentukan lokasi wisata, ya kan? Apalagi koordinasi transportasi. Kita cari transportasi dulu. Setelah kita tentukan, misalnya kita mau ke Tembilahan nih. Kita naik apa? Travel. Perlu enggak kita hubungi dulu? Perlu lah. Nah, perlu. Nah, takut tak ada mobil ya. Terus tuh buat daftar siswa. Yang mau ikut siapa nih? Misalnya travel bisa hari Minggu. Travel bilang bisa, baru kita buat daftar siswa. Siapa yang mau pergi? Terus tuh apa? Siapkan konsumsi. Perlu makanan. ya untuk makan di jalan. Apalagi? Cek izin orang tua. Cek izin orang tua. Diizinkan nggak pergi? Tuh, Persiapkan persiapan P3K. Siapa tahu sakit. Briefing ke mana? Rapat dulu. Di briefing sebelum berangkat tuh briefing. Kalian kalau ke sana tak usah jauh-jauh dari tim. Nah, seperti itu. Terus tuh dokumentasi, bawa foto-foto. Bisa bawa foto-foto dulu baru pergi?
Bisa, cuman tidak dalam konsep piknik itu. Itu adalah contoh dekomposisi. Yang kedua di sini adalah pengenalan pola. Kemampuan melihat kesamaan, perhatikan, kemampuan melihat kesamaan, perbedaan, atau pengulangan untuk membuat prediksi. Pola itu sering kita lihat. Siapa yang kunci HP-nya pakai pola? Kunci HP. Ya, pakai pola. Ya, kalau misalnya pin itu bisa juga. Pin itu masuk ke pola. Coba penjelasannya seperti ini. Pengenalan pola adalah apa? Kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan, Kemampuan untuk kesamaan, perbedaan, tren atau pengulangan dalam data. ya. Situasi atau kejadian seperti mengenali bahwa setiap kali awan gelap berkumpul, biasanya akan turun hujan Ya. dengan mengenali pola. Kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya dan membuat keputusan yang lebih baik. Ya. Kita harus mengenali pola dulu. Misalnya di HP kalian ada pola ya. Nah, kalau HP kita tidak mengenali pola yang kita masukkan yang pertama itu, bisa terbuka atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti pengulangan mengumpulkan data, misalnya bentuknya L. Kalau kita bentuknya L ke atas, berarti tidak terbuka ya pengenalan pola. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nih mendung. Nah, contoh seperti ini. Mendung, angin kencang. Mendung nih, gelap nih. Petir-petir. Apa sebelum hujan itu bunyi-bunyi? Guntur. Kita mau ke pasar. Apa yang kita persiapkan? Payung. Atau jas hujan. Berarti polanya seperti itu. Kenapa kita tahu? Karena kebiasaan ya. Biasanya kalau mendung berarti akan turun hujan. Kalau kita pergi harus bawa payung. Ini sebelum hujan nih. Sebelum hujan kita bawa payung. Misalnya bawa payung. Saya bawa payung. Kenapa kita bawa payung? Karena mendung. Itu polanya. Sering kita lihat, misalnya kalau mendung berarti mau turun hujan. Coba orang yang tak pernah lihat mendung, tahu tak mau hujan? Ini mendung nih gelap, tapi tak tahu mau hujan karena tidak pernah lihat misalnya, ya kan? Sini ada jenis-jenis pola. Pola waktu. Kejadian yang berulang pada waktu tertentu. Misalnya apa? Kejadian yang berulang pada waktu tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya contohnya apa? Hari Senin kalian sekolah, prediksi kalian tuh ngapain? Upacara. Upacara. Kenapa upacara? Karena biasanya upacara hari Senin. Itu polanya. Sering terjadi. Itu pola waktu. Pola waktu. Hari Senin biasanya kita upacara. Hari Senin biasanya pakai baju putih. Polanya itu. Karena pas hari Senin. Kemudian yang kedua, pola sebab akibat. Jika A terjadi, maka B akan mengikuti. Contohnya apa? Pola sebab akibat. Contohnya apa? Contohnya apa? Seperti yang A merokok.
Yang B juga mengikuti untuk merokok. Apa? Seperti merokok. Yang A merokok, nanti yang B mengikuti juga. Pola sebab akibat. Hujan turun karena apa? Mendung tadi. Nih, sebab. Kenapa hujan turun? Karena tadi mendung. Ya kan? Misalnya, selepas hujan biasanya ada pelangi. Itu pola ya. Kemudian yang ketiga, pola urutan. Kejadian yang mengikuti urutan tertentu. Sama dengan HP kita tadi. Kita sudah kasih pola yang pertama, dia ngikut itu terus. Terbuka nggak kalau kita salah pola? Tidak. Tidak ya. Kalau salah pin, terbuka atau tidak? Misalnya pin kita 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 misalnya. Itu pola berurutan. Kemudian kita mau buka HP lagi. Kita masukkan 4, 5, 6. Terbuka atau tidak? Tidak. Tidak. Harus 1, 2, 3, 4. Mengikuti pola yang pertama. Kemudian pola musiman. Kejadian yang berulang setiap periode. Sama tadi. Kita minggu itu hari Minggu. Nih hari Sabtu nih. Besok Minggu. Pikiran kita apa? Pengen santai-santai. Besok tidak sekolah, libur. Kenapa? Karena musiman. Kejadian yang berulang setiap periode. Misalnya Minggu tidak sekolah. Bentar lagi misalnya 17 Agustus. Setiap tahun kita adakan perlombaan. Itu pola yang musiman. Kemudian pola perilaku, kebiasaan yang dapat diprediksi. Nih contoh sehari-hari. Nih pola hari Senin. Pola waktu ini. Apa? Ya kan? Senin kita upacara. Kemudian siswa pakai. Kemudian pola gejala sakit. Demam, biasanya flu. Ya, ketika sakit kepala ditambah dengan demam, biasanya flu. Prediksi kita apa? Perlu istirahat dan minum obat. Ini prediksi kita nih. Perlu istirahat dan Minum obat. minum obat. Pola bel sekolah. Bel berbunyi, ganti pelajaran atau istirahat. Ya, prediksi kita apa? Siswa bersiap pindah pindah kelas. Siswa bersiap pindah kelas. Arti pindah mapel ya. Nih, pola bulan Hijriah. Awal bulan Hijriah. Bulan sabit. Bulan sabit, awal bulan. Prediksi kita tanggal 1 bulan baru. Itu dalam Hijriah ya. Ketika kita malam, keluar malam misalnya, kita nengok bulan nih. Bulan sabit. Berarti awal bulan Hijriah. Prediksi kita udah tanggal 1. Tanggal 1 Hijriah ya, bukan Masehi. Pola harga cabai. menjelang lebaran harga cabai naik, prediksinya beli cabai sebelum lebaran. Itu mengenali pola. Terus apa lagi? Pola lalu lintas. Ya, apa? Jam 7 sampai 8 pagi jalan macet. Prediksi Lebih awal. berangkat lebih awal. Ya, apa lagi? Cuaca. Awan gelap. Angin kencang. Hujan. Prediksi kita apa? Prediksi bawa payung atau jas hujan. Ya, prediksi kita bawa payung atau Jas hujan. jas hujan. Apa lagi?
Walaupun baterai 20% akan mulai lambat, prediksi segera charger HP. Ya. Terus? Bola musik. Nah ini aja lanjut. Kita lanjut ke abstraksi. Penjelasan. Abstraksi penjelasan lengkap. Abstraksi proses menyaring informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Penjelasannya apa? Abstraksi adalah Proses menyaring dan memfokuskan perhatian hanya pada informasi yang penting dan relevan. Sambil mengabaikan detail-detail kecil yang tidak mempengaruhi hasil akhir. Seperti ketika melihat peta, kita fokus pada jalan utama dan tujuan, bukan pada setiap pohon atau rumah sepanjang jalan. Abstraksi membantu kita tidak terjebak dalam detail yang tidak penting. ya, kita abaikan yang tidak penting. Ya, abstraksi itu intinya kita abaikan yang tidak penting. Manfaat abstraksi apa? Membantu fokus pada hal yang benar-benar penting. Kemudian, Menghemat waktu dan energi mental. ya, terus, Membuat masalah lebih ya, memudahkan pengambilan keputusan. ya, terus, Mengurangi informasi yang membingungkan. ya, Membantu komunikasi yang lebih efektif. membantu. Komunikasi yang lebih efektif. Nih, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya datang ke sekolah, yang penting itu apa? Tas sekolah, buku, alat tulis, seragam lengkap. Yang perlu kita abaikan apa? Bawa cermin, bawa lipstik. bawa parfum, Nah, itu hal-hal yang tidak Tidak relevan penting. atau tidak berkaitan dengan tujuan kita. Abstraksi itu mencapai tujuan dengan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Yang perlu kita abaikan apa? Warna tas. Perlu? Misalnya nih, kita mau warna tas pink, cuman kita tidak punya. Atau lagi dicuci misalnya. Tidak jadi sekolah karena tasnya dicuci, padahal ada tas yang lain. Tercapai tujuan kita. Penting atau tidak apa warna itu? tidak, Nah, yang penting ada tasnya, buku pelajaran, alat tulis, dan dan seragam lengkap. Yang tidak perlu, yang harus kita abaikan apa? Bentuk botol minum. Ya, bentuk botol minum, merek sepatu. Menggunakan HP, yang penting itu apa? Telepon dan SMS. Ya, telepon dan SMS. WhatsApp pesan ya. Ah, kamera internet. Wallpaper penting? Tidak. Tidak penting ya. Apa lagi? Ringtone-nya. Menu tersembunyi. Itu kita abaikan. Kemudian belanja online ya, yang sering belanja online. Siapa yang pernah belanja online? Nah, kalau kalian belanja online, yang penting itu apa? harganya, kualitas, Harga produk, kualitas barang, ongkos kirim, bintangnya ya, rating penjual. Yang perlu kita abaikan apa? Asal kota penjual. Perlu nggak? Saya harus belanja di Pekanbaru aja, tokonya. Tidak perlu ya?
Yang perlu apa? Harga produk sesuai atau dengan kita? Kualitasnya. Ya, sesuai dengan kita. Harga produk itu, duit kita cukup atau tidak. Kemudian apa? Kualitas barang. Kualitas itu penting ya. Kualitas barang. Kemudian ongkos kirim. Jangan pula mahal ongkir daripada harga barang. Kadang kan kita belanja nih, ongkirnya terlalu mahal. Harga barangnya 10.000, ongkirnya di 35.000. Itu penting itu. Kemudian apa? Rating penjual. Jualan. Kalau bintang 1 semua Berarti tak bagus. atau bintang 2 itu meragukan ya, karena barang itu tidak kita lihat langsung pada belanja online. Kemudian memasak. Nih, siapa yang suka memasak? Ya. Yang perlu diperhatikan apa? Bahan utama. Terus tuh? Takaran bumbu, waktu masak, Ya. suhu apinya. Yang perlu kita abaikan apa? Merek panci. Perlu? Merek panci itu? Piring. Kemudian apa? Warna piring. Bentuk sendok. Bentuk sendoknya. Perlu nggak itu? Tidak. Ya, artinya abstraksi itu mencapai tujuan dengan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Belajar untuk ujian. Yang penting itu apa? Nih, Materi pelajaran. yang akan diuji. Misalnya kita belajar matematik nih besok, Iya. ujiannya. Iya. Kita malam ini belajar bahasa Indonesia, nyambung atau tidak? Tidak. Ya. Berarti yang penting itu materi yang akan diujikan. Kemudian rumus atau konsep utama. Kita udah rangkum nih yang mau diujikan besok. Kemudian contoh soal. Kita kerjakan contoh-contoh soal yang lama. Soal matematik. Yang selanjutnya catatan penting. Yang bisa diabaikan apa? Warna pena kita, warna pensil kita, jenis kertas kita, kemudian posisi duduk. Itu abaikan aja, karena itu tidak penting. Kemudian yang terakhir, algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang terurut. Apa? Coba dibaca, agak kuat sedikit. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang terurut, jelas, dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu, seperti resep masakan yang memberikan instruksi Step by step. Algoritma memberikan panduan yang dapat diikuti siapa saja untuk mendapatkan hasil yang sama. Algoritma harus mudah dipahami, tidak ambigu dan dapat dilaksanakan. Ya, tidak membingungkan ya. Artinya ambigu itu tidak membingungkan. Ciri-ciri algoritma yang baik. Setiap langkah mudah dipahami. Ya, setiap langkahnya mudah dipahami. Terus tuh Apa urutan berurutan yang logis dari awal sampai akhir. Terus tuh terbatas. Memiliki titik mulai dan selesai yang jelas. Terus tuh Efektif. Dapat menyelesaikan masalah dengan baik. lanjut. Efisien. Tidak membuang waktu dan tenaga. Terus tuh Dapat diulang. memberikan hasil yang hasil yang sama jika oke. Contoh sehari-hari. Di sini ada membuat jus buah.
Yang perlu kita siapkan apa? Cuci tangan hingga bersih, siapkan buah segar. Siapkan buah segar. Kemudian Cuci tangan cuci buah hingga hingga bersih. bersih. Kemudian Kupas kulit buah. kupas. Kulit buah. Kemudian Potong buah menjadi kecil. Masukkan ke dalam blender. rusuk. Tambahkan air secukupnya. Tambahkan gula atau madu. Blender selama 2 sampai 3 menit. Ya. Oh, kita besarkan aja dulu. Nampak? Blender selama 2 sampai 3 menit. Saring jika perlu. Nah, Tuang ke gelas dan sajikan. berarti ini ya algoritma ya, terstruktur. Menyeberang jalan, Berhenti di tepi jalan. berhenti tepi jalan, lihat lampu lalu lintas. lalu lintas. Tunggu hingga lampu hijau. Ya. Lihat kiri dan kanan. Hmm. Pastikan tidak ada kendaraan. Berjalan cepat menyeberang. Hmm. Tetap waspada saat menyeberang. Hmm. Sampai di seberang dengan selamat. Nah, ini tadi. Masak mie instan. Siapkan 1 bungkus mie instan. Ya. Didihkan 400 air. Masukkan mie ke air mendidih. Terus? Masak selama 3 menit. Aduk sesekali. Masukkan bumbu dan sayuran. Aduk hingga rata. Masak 1 menit lagi. Angkat dan tuang ke mangkuk. Mie siap disajikan. Ya, berarti kalau kita masak mie, airnya dulu ya. Iya. Airnya dulu. Iya, Pak. Tidak mungkin mie-nya dulu baru airnya. Ingin dia. Berarti ada 4 konsepnya untuk berpikir komputasional. Yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Ya, dekomposisi. Pengenalan pola. Yang kedua? Pengenalan pola. Oke, yang ketiga? Abstraksi. Ya. Yang keempat algoritma. Ya, dia ada 4 untuk berpikir komputasional. Itu harus kita kuasai dulu. Yang 4 itu. Nah, kalau kita kuasai 4 itu, maka kita berpikir komputasional. Sini ada contoh. Latihan dekomposisi. Coba. Ini dekomposisi tadi paham ya? Ini ada latihannya. Yang pertama apa? Pecahkan kegiatan belanja bulanan di minimarket menjadi langkah-langkah kecil. Dekomposisi tadi seperti ini. Nih, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bersih-bersih rumah, rapikan kamar tidur dulu, bersihkan kamar mandi, sapu pel ruang tamu, kemudian cuci piring di dapur, kemudian buang sampah, lap furniture atau perabot ya, siram tanaman. Nah, ini adalah latihan dekomposisi. Pecahkan kegiatan belanja bulanan di minimarket menjadi langkah-langkah kecil. Yang pertama apa? Mempersiapkan Apa? Kita cek nanti nih. Ini kan kita mau pergi belanja nih di minimarket. Bapak,
Mempersiapkan dan tempat belanja di tempat belanja. Ambil keranjang. Nah, ambil keranjang. Ambil Keranjang. keranjang. Kemudian Aduh Pak, itu. Mengambil produk Mempersiapkan kendaraan. apa? Ini banyak nih. Ada 3 contohnya. Mempersiapkan. mengambil Mempersiapkan. Oh, gini aja. Bentuk kelompok 4 berapa soal? Boleh ditulis pertanyaannya ya. Untuk kelompok 1. Tulis. Nanti kita cek di sini. Kenapa tuh? Nih, yang kelompok 1. Ini kelompok 1, 2, 3. Mana kawannya saya? Kelompok 1 tulis ini. Ini dekomposisi ya, latihan dekomposisi. Kelompok 1 ditulis. Pecahkan kegiatan. Ini kelompok 1 ya. Pecahkan kegiatan. Belanja bulanan di minimarket menjadi langkah-langkah kecil. Apa dulu yang kita kerjakan nih? Nah, itu untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ya. Sampai mana? Bulanan. Bulanan di minimarket menjadi langkah-langkah kecil. Ya? Belum. Bapak udah. Oke, yang kelompok 2. Pecahkan kegiatan membuat video TikTok menjadi langkah-langkah kecil. Itu gampang. Membuat video TikTok menjadi langkah-langkah kecil. Oke, sudah? Sudah, Pak. Nomor kelompok 3. Tulis. Pecahkan kegiatan mengerjakan tugas kelompok online. Mengerjakan tugas kelompok online menjadi langkah-langkah kecil. Ya, boleh diisi langsung. Diskusi ya. Dan menyiapkan kendaraan untuk pergi ke minimarket. Kalau kita mau buat TikTok nih, apa aja yang kita persiapkan? Nah, tulis. Menyiapkan kendaraan. Perlu data? Menyiapkan kendaraan. Tulis, ditulis Pergi semua. ke minimarket. Orang siapkan kendaraan dulu. Tahu tidak benar. Menyiapkan uang dulu baru kendaraan. Iya, pas lah. Iya. Ya, Untuk pergi ke minimarket. pecahkan aja. Misalnya kita mengerjakan tugas kelompok nih online. Dipecah-pecahkan. Misalnya ngapain dulu kita? Mengerjakan tugas kelompok online menjadi Ini tugas kelompok kan? Tugas kelompok. Kita ngapain kira-kira? macam bagus suara. Apa Yang sudah? sampai ke minimarket? Kita periksa. Langsung kita periksa di sini.
Mengambil. Salah tak apa-apa lah. Mengambil keranjang. Sampai berapa emangnya Pak? Sampai berapa? Setaunya aja. Pula satu. Dan mengambil keperluan. Dah? Apa? Nomor satu kan sudah dibagi. Nah, sama aja. Bacakan kegiatan belanja bulanan di minimarket ini yang nomor satu. Nomor tiga ini. Bacakan kegiatan mengerjakan tugas kelompok online. Kira-kira ngapain aja kita dulu sebelum kerjakan kelompok nih? Kumpul dulu kah? Ini kan online nih. Perlu nggak kumpul? Biasakan siapkan grup kah? Lalu pergi membayar dan lalu pergi membayar dan pulang. Membuat dan bayar parkir dulu kami jemput Mana parkir? Mana ada di Alfamart sekarang, mana ada parkir? Dan sudah kita cek di sini. Oke. Errol, hari Sabtu bawa botol. Bawa aja. Yang sedang. Yang itu, yang sebelah itu botol aqua. Yang sedang. Untuk yang kelas. Yang segini tuh, botol aqua, jangan oleh mineral. 3. Ih, kita aja 3. Nih. Bilang Oh, sini. juga. Semua. Tak boleh lah. Coba diktekan. Ngapain aja dulu sebelum belanja minimarket? Nih, perhatikan kelompok satu ya. Jawabannya sini. Coba apa? Menyiapkan kendaraan. Kendaraan. Ya. Terus tuh apa lagi? Menyiapkan uang. Uang. Terus? Mengambil keranjang. Mengambil keranjang. Terus tuh? Mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan yang Dibutuhkan. Lalu pergi membayar Lalu pergi membayar belanjaan. atau ke kasir ya. Terus tuh pulang. Lalu pulang. Coba kita cek ya. Coba kita cek. Kita periksa dulu. Jawaban bagus. Anda menunjukkan pemahaman dekomposisi yang baik. Anda berhasil memecah kegiatan menjadi langkah-langkah kecil. Oke, itu betul ya? Betul. Siapkan kendaraan dulu. Kalau tidak ada kendaraan, setidaknya kita jalan kaki. Wah, capek lah. Coba tahu dekat. Enggak, jauh lah. Cerita. Dah, itu Ya, TikTok tadi ya. Coba apa? mempersiapkan HP. Mempersiapkan HP. Terus tuh Mempersiapkan HP. mempersiapkan internet. Ya, Menyediakan internet ya. Internet. Ya kan. Internet. Terus tuh mencari contoh video yang akan dibuat. Mencari contoh video yang akan dibuat. yang akan dibuat. Terus tuh Membuat video yang telah
Membuat video Tidak cari efek ya dah. didapatkan. Terus tuh? Didapatkan, siap dan bisa diupload. Terus diupload di Siap dan bisa Lalu upload di-upload. di TikTok ya. ya. Terus tuh? Saya tidak perlu di-share. Oh iya. Apa? Itu aja. Nah, ada 8 di situ lagi. Apa itu? Oke, kita periksa. Di-share. Coba perhatikan, mempersiapkan HP, menyediakan kuota internet, apalagi mencari contoh video yang akan dibuat, Lalu siap di-upload di video, TikTok. Hah? Lalu Yang telah didapatkan. Membuat video Yang telah didapatkan. yang telah didapatkan, Ya udah. terus tuh diupload. Membuat video yang didapatkan siap dan bisa diupload. Oke, kita periksa. dan di-share ke teman. Oke, excellent. Artinya bagus ya, bagus sekali nih. Anda berhasil membaca proses pembuatan video TikTok menjadi langkah-langkah yang jelas. Apa? Coba dikte. Apa? Hah? Oke, mengundang Mengundang teman. teman. Itu Mendiskusikan mendiskusikan apa yang yang ingin dibikin. ingin dibikin. Nah, terus Lalu membuat apa yang telah didiskusikan. Lalu membuat membuat apa yang didiskusikan. Oke, itu aja. Ya, kita cek ya. Salah. Pikirkan langkah seperti buat grup chat dulu. Kan ini online nih. Grup chat dulu. Terus bagi tugas. Nah, bagi tugas. Kemudian tentukan deadline-nya. Ini misalnya tugas itu ada waktunya ya. Misalnya 3 hari atau 1 minggu. Kemudian apa lagi? Kerjakan bagian masing-masing. Misalnya beberapa soal dikerjakan nih oleh teman-teman kita. Kemudian gabungkan hasilnya. Nah, baru review bersama. Oke. Oke, kemudian di sini ada tadi apa itu tuh? Tadi apa? Iya, berpikir dekomposisi. Di sini ada lagi pengenalan pola. Pengenalan pola ini tugas 1 Bapak kasih kelompok 3 ya. Ini pengenalan pola. Soalnya yang pertama boleh ditulis. Nanti ketik sendiri sini ya. Periksa sendiri. Oke, Pak. Amati pola. Apa yang Hujan di sore hari. Apa tanda-tanda yang muncul sebelumnya? Ini agak mudah nih. Ini kelompok 3. Ya. Baru kelompok 2. Dah? Ryan bukan aku. Ryan dong. Semuanya bahas kan. Kita. sampai iPhone nih. Tapi siapa sih pula ya? Nanti ketik sendiri, periksa sendiri. Udahlah ini pertengahan. Bukan tuh aku ada. Dah? Sudah kita? Oke, kelompok 2. Bukan aku. Ngajar tengah. Ya. Semuanya. Kelompok 1 aja ini. Kelompok 1 tulis. Apa kau? Ya, Pak. Ini pola ya. Ada sih. Identifikasi pola. Itu dia. Kebiasaan teman saat ujian. Kebiasaan. Apa yang biasa mereka lakukan? Kebiasaan Teman saat ujian.
apa yang biasa mereka lakukan? Udah? Apa yang biasa mereka lakukan? Biasa mereka lakukan. Nomor 3, kelompok 3. Amati pola. Coba lagi sih. Aplikasi yang sering error. Pernah nggak HP-nya error aplikasinya? Oke. Kapan biasanya terjadi? Nah, itu dia. Kapan biasanya terjadi? Misalnya aplikasi error. Bisa juga. Meminta contoh kepada teman sebangku. Udah ya? Oke. Silakan dikerjakan, nanti kalau sudah masukkan di jawabannya di sini, baru kalian periksa. Iya, aku udah 1. Ini kerja kelompok nih, jangan satu orang kerja aja. Memang Pak. Kebiasaan teman saat ujian apa yang biasa mereka lakukan? Ini paling gampang nih, ya kan? Di antara yang lain. Aplikasi yang sering error, kapan biasanya terjadi? Tidak mau berpikir. memainkan permainan. Misalnya terlalu sering kah? Atau jaringannya kah? Udah keras. RAM-nya kecil kah? Kan Satu lagi. Herul? Tadi membaca soal dulu. Apa dengan apa kan baru? Sudah? Oke, maju. Orang kan udah. Udah lah. Bisa ketik sendiri? Membaca soal dulu. Coba. Ketik sendiri. Boleh? Baru periksa jawabannya sendiri. Dengan suara dong ya. Dengan nada yang keras. Oke. Mana nih? Kita soal yang kedua. Kedua benar. Terus apa lagi? Itu aja. Hah? Ya, periksa. Salah. Coba lihat di bawah. Betul. Jauh Pak. Di bawah. Anda berhasil mengidentifikasi pola-pola yang mendahului hujan. Sebelum turun hujan itu biasanya petir-petir atau bunyi guntur atau mendung, gelap. Nah, itu berarti mau hujan itu. Oke, kelompok 3. Sudah Pak. Ya. Tadi yang mana? Nomor 2 ya? Iya Bu. Nah, coba ketik sendiri. Udah juga? Tunggu, satu-satu dulu. Mana? Saat internet atau jaringan jelek, Oke. aplikasinya terlalu berat, terlalu banyak notif atau pesan. Bagus sekali. Pesan sudah ya meminta contekan, ya kan? Kamu Meminta contekan. Apa? Enter aja kalau mau di bawah.
Ah. Enter. Contekan. Nah, enter. Ah. Kasih Naimah. Oke, enter. Kalau misalnya ada lagi. Banyak ya? Lumayan. Nih kebiasaan siapa ini yang ditulis? Udah tahu? Banyak lah yang dengan Bacot. Yang membaca suara keras? Dengan suara keras. baca soal dengan nada keras. Di situ tuh. Membaca soal dengan nada keras. Membaca. Baca soal. Nada suara keras. Nada suara apa? Pak berlindung. Tapi nyambung itu. Panjang kan Pak? Panjang. Boleh, tak apa-apa. Panjang pun tak apa-apa. Dengan nada. Oke. Coba periksa. Nah, betul. Bagus. Anda berhasil mengerti pola perilaku teman saat ujian. Berarti temannya itu kalau ujian ada yang mencontek ya? Gak tahu. Hah? Gak tahu. Iya, tak apa-apa lah. Coba yang ketiga. Nah. Iya, dah lah. Gimana? Mikmu. Tengah-tengah sini. Apa kalau ini? Awas. Tak apa-apa. Tulis saja atau. Kenapa? Dah, coba diperiksa. Ayo. Oke. Oh, wah. Coba diperiksa. Kalau salah Perfect. Apa arti perfect? bagus. Bagus ya. Anda berhasil mengidentifikasi pola kapan aplikasi sering error. Berarti yang sering error itu internet lambat, memori penuh, ya kan? Yang terakhir. Apalagi Pak? Yang terakhir, tugas terakhir. Kita ini kan abstrak ini. Ya. Ada lagi nanti algoritma kita abaikan aja dulu.
Cukup terakhir ini. Kelompok 1 lagi, kelompok 3. Ya. Dari kegiatan Mana penanya, Bunga? dari kegiatan Mana mau? Tak ada dawatnya. memasak mie instan. Tak ada pena aku makan juga. Dawat. Memasak mie instan. Tahu sebelah. Tahu selap. Apa saja yang inti Heru pengen sekolah. inti dan apa saja yang bisa diabaikan. Berarti ada 2 ya isiannya. Yang penting, hal yang penting, kemudian yang diabaikan. Berarti dua-duanya ada isiannya. Paham ya? Anu aku tak tahu. Jangan tahu kurang. Nih, kelompok 1. Dari kegiatan streaming film di Netflix, tahu Netflix? Tahu. Nah, Dari apa? streaming film di Netflix, apa saja yang inti Sabar, dan Pak. apa saja yang bisa diabaikan? Apa itu? Streaming, nonton. Netflix tahu? Netflix tahu ya? Film apa itu? Apa saja yang inti dan apa saja? Film di net. Film di Netflix. Di balik. Dah, kelompok 3 kerjakan. Pak. Dah, kelompok 3 kerjakan yang tadi. Ya, yang Dah, kelompok 1. belum. Ya kan? Pak, tak tengok yang sebelah sana. Yang mana? Apa saja yang inti dan apa saja yang diabaikan? Yang bisa ya itu. Yang penting ini yang bisa diabaikan. Tunggu dulu. Berarti ini ada 2 kolom ya? Ada 2 kolom. Apa? Oke, kelompok 3. Sini. Dari kegiatan belajar bahasa Inggris. Dari kegiatan belajar bahasa Inggris. Apa saja yang inti? Yang inti Apa yang penting tak tahu aku. dan apa Dari saja kegiatan yang streaming film di net. bisa diabaikan. Saja yang inti dan apa saja yang bisa Film yang diabaikan. ingin ditonton. Seperti film Oke, dicari sekarang. kau apa? Film yang ingin ditonton. Pula tiket kan bisa di HP. Apa? Cepat lah. Apa? Menonton film yang diinginkan. Aplikasinya? Kalau tak ada aplikasinya bisa nonton apa tidak? Dan menonton film Diinginkan. Sebaiknya sudah mendownload aplikasi Netflix.
Sebaiknya sudah. Itu gampang, paling gampang ya. D. Di antara tiga soal paling gampang nomor 1 ya. D A Memasak mie instan yang di inti yang diabaikan. A O Ya kan tadi mudah di sini. W Di sini mudah tadi di sini. L O D. Second. D. Download Apa lagi? aplikasi Sudah? Netflix. Udah nih kakak. Apa pelajari dan Netflix. Netflix. Yang pentingnya kan Pak. Ya, penting. Inti itu penting. Menonton film yang memahami terjemahan. Seperti menonton film sejarah. Seperti menonton film sejarah. Sejarah udah. Yang bisa diabaikan. Seperti film. Bantulah kawannya. Ya, Seperti film kan? Apa? Apa sih yang bisa? yang tidak pentingnya lagi. Apa Pak? Seperti film kartun. Dan seperti film porno. Iya. Coba perhatikan. Biarlah. Dari kegiatan selain film di Netflix, apa saya yang inti dan apa saya yang penting? Dan lain sebagainya. Cepat lah. Dan lain Apa? sebagainya. Jangan. Kenapa? Udah. Cepat membawa buku. Ya kok segitu. Yang tidak penting lagi. Berapa? Gede situ. Yang mana? Netflix ya? Tulis ini pentingnya, tulis ini yang diabaikan. Ayalah Najiha. Kenapa? Habis ini selesai. Hah? Yang tidak penting apa? Hah? Duduk Kalau penting semua tulis. Yang penting di situ. Bawaannya lagi. Enter. Bawa kalkulator atau apa? Hah? Ada? Warna kamus. Udah siang ya, makanya tak bisa berpikir. Pinjam cermin. Pelihara gitu ya. Siapa yang ngajak ngomong kau? Mau X itu. Netflix. X. Tadi aku tak tahu. Iya. X. Iya betul lah. Netflix. X. Tuh ha. Ini ya tulisannya. Kalau nggak salah tidak apa-apa. Ini ngapa ke mie instan nih? Kopi aja lah. Ai Kenapa ini kau. mie instan nih punya ini. Orang nih. itu ha. X. Nah, nih tulisan Netflix. Bagi. Salah nanti. Rul pergi dulu ke situ Rul ambil ke. Ini tulisannya begini. Minjam aja bilang polisi minjam.
Sama Tasya tadi. Tasya cermin. Ini kan lagi Herul nih yang suruh. Di enter aja. Bukan mulut kau. Dah? Ini tidak pentingnya di sini. Itu hukum kamu gitu baru. Depan. Kasih lagi. Pecahkan aja lagi. Oke, periksa. Periksa jawaban. Salah. Coba perhatikan ya. Penting koneksi internet. Netflix itu harus nonton di HP kan. Periksa internet. Kemudian akun Netflix. Nggak tahu kita nanti. Pilih film Netflix. Mari kita paham. Yang susah, bukan susah sebenarnya. Kalian tidak berpikir tadi. Kualitas video. Yang tidak penting itu apa? Warna logo, font subtitle, sisi remote. Oke, selanjutnya. Berarti tadi kelompok 3 salahnya 1, kelompok 1 salahnya 1, kelompok 2 belum ada. Kita lihat dulu. Belum ada ya? Udah ada sedih. Belum. Apa enaknya belajar bahasa Inggris apa saja yang tidak penting? Kita mana? Apa kira-kira yang tidak penting? Ya seperti bukunya sobek-sobek. Apa? Pena-penanya lah enak lah. Oh iya, balik. Coba kita ngobrolin sebelum. Boleh. Oke, tadi. Tegak-tegak berjalan. Enter aja, enter. Kok nak dengar minggu satu ke bawah? Bahasa Inggris. Kamu tidak bingung aku. Yang diabaikan. Yang kita nama Apa aja? warna coklat. Oh iya. Siapa? Salah dah, Kak. Saya tak mau gitu. Ada. Ayo. Iya, cepat. Siapa yang kemarin, Sat? Enggak. Kayak di kelas malam telanjang teman. Iya. Teman gitu berkolong. Kabel jambu. Iya kayak itu. Iya. Kemarin jadi anu. Salah. Iya kan gitu. Kualitas buku. Kualitas buku kamu Tak boleh dong. Aja. Lagi jalan tuh tak tahu nah gitu. Hitam. Berarti itu jalan kayak Hah? Irehan Periksa. Gimana Pak? Tuh, Salah. gak ke bawah kan? Salah. Yes. Penting. Vocabulary. Yang penting itu vocabulary, grammar, speaking, listening. Kan belajar bahasa Inggris kan? Tidak penting itu aksen guru, merek buku, tempat belajar. Belajar merek buku itu tidak terlalu Oke. penting. Anak ini kalau salah
Iya, anak ini kalau salah dia salah dua. Coba ini. Demi instan. Salah. Demi instan enaknya. Coba. Makin penat anget tahu sih. Yang terakhir nih. Lerul. Dimasakkan dulu. Ini saja yang mie instan, apa lagi? Air, Masa air hingga mendidih. apa lagi? Ada hanya kita, ada hanya mendidih. Mendidik. Enggak. Minum itu haus, bukan lapar. Pikirkan secara logika. Tak usah ribut. Perhatikan kawannya. Kita tuju anu Pak. Perhatikan Pak. Hidup nih. Masukkan mie ke dalam air yang mendidih. Pak, itu namanya cara memasak. Hah? Tak usah, terakhir yang Cara ini. memasak itu tidak masalah. Tidak. Baru ngeplek. Ngakak. Itu cara memasak. Kira-kira yang diabaikan apa? Kamu tahu. Plastik. Apa? Oh, gitu. Tak ada. Nanti. Enggak, bukan nanti. Belum sekarang. Biar dulu sudah diupload. Mudahan nanti video kita ini ada dapat. Iya. Apa yang diabaikan? Yang penting masukkan mie Harus. ke dalam air yang mendidih dan masukkan bumbu tuang mie ke harus melihat Harus melihat. Panci udah. Oh, harus ya. Berarti itu orang anu Pak tidak harus. Pak ngapa harus? Hah? Ya tengok aja nanti. Harus melihat merek, kuali, warna. Dia bilang orang deh. Orang tidak kalau bapak masaknya harus tengok mereknya Pak. Pasti udah hilang. Apa pukul tuh? Udah cek. Udah? Cek. Perfect. Anda memakai konsep abstrak dengan baik. Fokus pada hal penting dan menggambarkan detailnya. Artinya ini udah didesain ya. Kalau misalnya kata-kata yang tidak terstruktur, dia ini membetulkan. Harus melihat merek, kuali, warna, mangkuk, bentuk sendoknya. Artinya ya. Iya, AI-nya udah. Ini bagian dari AI. Iya, ada lagi. Oke, sudah. Karena masih ada sebenarnya. Yes. Cuman mungkin pertemuan selanjutnya kita kerjakan ya. Oke, Kuis, Pak. kuis aja belum kita. Ini ada kuis nanti. Oke Pak. Apa ini? Baru aku tahu. Terakhir
Siapa cepat? Ini ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dekomposisi dalam berpikir komputasional? B, Pak. B. B. Baca salah. Betul ya, hijau. Selanjutnya. Manakah contoh pengenalan pola yang tepat? Membuat belanja. C, Pak. C. Hah? A. B. Dah, kelompok satu apa? Oke, kelompok. Ayo sepakat dulu. Apa? Tak boleh salah. B, Pak. B. Berarti A. Berarti Bapak pilih B ya. Nanti kalau misalnya salah dia merah. Jadi pilih apa tadi? Berarti yang betul B. Yang betul B. Oh iya, salah. Kemudian selanjutnya, ini ada 4 pertanyaannya. Dalam abstraksi, hal apa yang harus dilakukan? B, Pak. B. D. Apa? C. Kelompok satu apa? Sepakat dulu. B. D. D. Oke, kelompok C. Itu apa? D. Bapak pilih B ya. Tadi B ya. Iya, Bapak tahu, Kang. Yang betul C. Fokus pada inti masalah. Tadi udah dikerjakan. Abstraksi itu apa? Fokus inti masalah, abaikan yang tidak penting. Satu pertanyaan lagi. Algoritma yang baik harus memiliki ciri Adalah kejadian yang berbeda. B, Pak. B. apa? D. Itu apa? B juga. Oh, berarti B semua ya. Oke, Pak. Kita pilih B aja. B yang betul. Oke, selesai. Sampah. Kuis yang betul 3 dari 4. Pertanyaannya ada 4. Yang betul tadi ada 3 karena jawabannya ada yang salah. Ini yang betul. Ada yang ditanya sampai di sini? Tidak. Kalau tidak ada, cukup sekian pertemuan kita. Minggu depan kita lanjut lagi dengan materi yang sama. Karena masih banyak materinya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.